Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Juinda Panjaitan dan Wisdi Hutahean. Kami berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Program Sarjana, Universitas Pamulang. Tahun ke-2026, kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan presentasi kami. Terima kasih. Kita akan membahas pertama, pengertian mengikat talenta, yaitu membahas definisi dan konsep talent retention atau upaya perusahaan mempertahankan karyawan berbakat. Kedua, tujuan strategis, yaitu menjelaskan 7 tujuan utama mengikat talenta bagi keberlangsungan organisasi. Ketiga, manfaat dan fungsi, yaitu membahas manfaat mengikat talenta serta kontribusinya terhadap organisasi. Keempat, kepuasan talenta, yaitu menjelaskan faktor yang memengaruhi kepuasan karyawan serta strategi untuk meningkatkannya. Kelima, komitmen talenta, yaitu membahas 3 jenis komitmen karyawan terhadap organisasi. Terakhir, dukungan karyawan, yaitu membahas employee advocacy serta studi kasus sebagai contoh penerapan dalam dunia kerja. Definisi menurut para ahli, lingkungan kerja di mana karyawan berbakat memilih untuk tetap tinggal karena kebutuhan mereka terpenuhi melalui pekerjaan yang bermakna, perlakuan yang adil, dan peluang pengembangan. Armstrong 2017 mengikat talenta mengacu pada tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memotivasi, mengembangkan, dan mempertahankan individu penting bagi keunggulan bersaing organisasi. Mangkunegara 2015 mengikat sumber daya manusia berbakat mencakup upaya perusahaan untuk mempertahankan karyawan unggul melalui motivasi kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan strategis mengikat talenta. 1. Menurunkan tingkat turnover. Mencegah kehilangan talenta kunci dan menstabilkan sumber daya manusia. 2. Menjaga keunggulan kompetitif. Mempertahankan kapabilitas unik yang sulit ditiru pesaing. 3. Meningkatkan employee engagement dan produktivitas. Talenta yang engage bekerja dengan passion dan komitmen. 4. Membangun cadangan kepemimpinan. Menyiapkan generasi penerus dan menjaga suksesi kepemimpinan. 5. Hemat biaya. Mengurangi biaya rekrutmen, pelatihan, dan knowledge loss. 6. Membangun reputasi sebagai employer of choice. Membangun reputasi sebagai tempat kerja impian tanpa promosi besar. 7. Meningkatkan inovasi dan adaptasi. Talenta yang merasa aman secara psikologis lebih berani berinovasi. Manfaat dan fungsi mengikat talenta. Fungsi utamanya 1. Menjaga stabilitas, proses kerja, dan budaya organisasi. 2. Memastikan ketersediaan pemimpin masa depan succession planning. Menjaga knowledge retention agar intellectual capital tidak hilang. 3. Menghemat biaya operasional rekrutmen dan pelatihan. Mendukung employer branding sebagai employer of choice. Selanjutnya, manfaat bagi organisasi. 1. Meningkatkan kinerja tim kolaborasi lebih efektif. 2. Meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan. Karyawan merasa dihargai, mendorong inovasi, psikologis aman, sehingga berani beride. 3. Membantu transformasi organisasi lebih mudah menerima perubahan. 4. Meningkatkan ROI pengembangan SDM, investasi, lebih bernilai. Membentuk budaya organisasi yang kuat, nilai organisasi terjaga dan tersebar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian faktor kepuasan talenta. Yang pertama ada pekerjaan yang menantang dan bermakna. Kedua, hubungan sehat dengan pimpinan. Ketiga, kompensasi yang adil dan kompetitif. Keempat, kesempatan pengembangan karier. Kelima, work balance. Keenam, budaya organisasi inklusif dan sehat. Dan selanjutnya ada strategi peningkatan. Individual Development Plan IDP. 1. Pelatihan mentoring, coaching, rotasi kerja. 2. Hubungan dan kepemimpinan suportif. Feedback regular gaya transformasional. 4. 3. Kompensasi benefit kompetitif. Gaji pasar, tunjangan, total rewards. 4. Budaya inklusif dan positif. Kolaborasi lintas tim, bebas diskriminasi. 5. Fleksibilitas dan well-being. Jam fleksibel, hybrid, program wellness. Komitmen talenta.
Komitmen afektif, keterikatan emosional karyawan terhadap organisasi karena merasa memiliki dan mencintai tempat kerjanya. Karyawan bertahan karena ingin komitmen normatif, rasa kewajiban moral untuk tetap bersama organisasi karena nilai dan tanggung jawab yang dirasakan. Karyawan bertahan karena merasa wajib komitmen berkelanjutan. Keputusan bertahan berdasarkan pertimbangan biaya yang akan ditanggung jika meninggalkan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas dukungan karyawan terhadap organisasi. Ada beberapa komponen dukungan yaitu 1. Kepercayaan 2. Keterlibatan aktif 3. Kebanggaan terhadap organisasi 4. Advokasi positif 5. Loyalitas dan kepatuhan. Ada beberapa strategi memunculkan dukungan. 1. Transparansi dan komunikasi terbuka tentang arah kebijakan organisasi. 2. Kepemimpinan yang humanis, konsisten, dan berintegritas. 3. Penyelarasan nilai pribadi dengan budaya organisasi Cultural Fit. 4. Penghargaan terhadap kontribusi dan loyalitas karyawan. 5. Program Employee Advocacy dan keterlibatan CSR. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian studi kasus. Dari segi latar belakang, PT Harmoni Kreatif merupakan perusahaan digital yang berhasil merekrut banyak talenta berkualitas. Namun, dalam 2 tahun terakhir, perusahaan menghadapi peningkatan turnover pada karyawan berpotensi tinggi, high potential employee. Hasil survei menunjukkan bahwa penyebab utamanya bukan kompensasi, melainkan rendahnya keterikatan emosional dengan organisasi. Selanjutnya, dari segi kronologi proses, HR menemukan banyak talenta terbaik, mulai menerima tawaran dari perusahaan lain. Dilakukan Employee Engagement Survey dan Exit Interview. Hasilnya menunjukkan karyawan merasa organisasi terlalu berorientasi pada target bisnis, kurang mendengarkan aspirasi, dan tidak memiliki jalur karier yang jelas. Partisipasi dalam program perusahaan juga terus menurun karena karyawan merasa kegiatan tersebut tidak memberikan manfaat bagi pengembangan diri. Selanjutnya, apa aja hambatan di lapangan? 1. Komunikasi manajemen masih satu arah. 2. Program engagement hanya bersifat formalitas. 3. Jalur karier dan pengembangan talenta belum jelas. 4. Apresiasi terhadap kontribusi karyawan masih minim. 5. Hubungan antara pimpinan dan karyawan kurang dekat. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Talent retention adalah strategi berkelanjutan, bukan sekadar mencegah resign, tapi memastikan talenta loyal, termotivasi, dan terlibat jangka panjang. 7 tujuan strategis: menurunkan turnover, menjaga daya saing, meningkatkan engagement. Membangun ditingkatkan melalui pengembangan karier, kompensasi kompetitif, hubungan kerja sehat, budaya inklusif, fleksibilitas, dan apresiasi. Komitmen afektif, normatif, dan berkelanjutan didorong melalui pemaknaan pekerjaan. Kepemimpinan inspiratif, dan keadilan organisasi. Dukungan karyawan terwujud ketika organisasi menerapkan transparansi Cultural Fit dan Employee Advocacy secara konsisten. Sekarang kita sudah di penghujung presentasi. Sekian yang dapat kami presentasikan dan sampaikan pada kesempatan hari ini. Atas perhatian yang telah diberikan, kami mengucapkan banyak terima kasih.